Bubarkan PKS seperti halnya Soekarno bubarkan Masyumi. Jika tak ingin, NKRI bubar. Partai ini tentu lebih berusaha untuk melakukan kaderisasi politik ya. Itulah saya kira kalau PKS tidak hati-hati menggunakan posisinya sebagai partai di luar pemerintah, tentu akan sangat merugikan. Orang yang melakukan ujaran kebencian itu karena perasaan senang dan sensasi. Siapapun menghina atau merendahkan suku apapun di Indonesia itu harus kita nasihati. Harusnya diadili, gitu ya. Konstruknya sampai situ. Untuk sisi lain supaya kita yang tersakiti ini puas juga. Kondisi-kondisi yang ada hari ini itu juga bukan sesuatu yang pasti untuk kedepannya. Masih sangat cair dan mungkin masih ada dinamika-dinamika politik yang mungkin berubah. Tapi kalau pola-pola yang digunakan itu tidak menggairahkan bagi publik, jangan kaget gitu kalau kemudian apa yang disampaikan oleh PKS itu tidak mendapatkan feedback yang kemudian juga baik. Yang secara histori atau sejarah politik di masa lalu memiliki hubungan yang kurang begitu harmonis dengan PDIP sebagai pemilik saham politik yang utama di pemerintahan saat ini. PKS, partai politik yang dinobatkan sebagai Partai Allah oleh Amin Rais adalah parpol yang tidak menjalankan spirit 4 pilar kebangsaan. Apa yang mereka lakukan selama ini tidak berlandaskan 4 pilar kebangsaan, melainkan berbagai hal yang berbau khilafahisme secara samar dan terselubung. Perjuangan mereka selama ini adalah menolak sejarah dan fakta sahih bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang plural yang menganut kebersamaan dalam spirit kebinekaan yang sifatnya absolut. Mereka adalah golongan Islam garis keras yang berambisi mendominasi dan menjadikan NKRI menjadi negara khilafah Islamiyah dengan menerapkan aturan-aturan berlandaskan aturan agama secara sepihak melalui bingkisan platform partai politik. PKS adalah parpol yang tercatat dalam sejarah pernah menginjak-injak bendera merah putih. Selain menginjak-injak bendera merah putih, di wilayah lain kantor PKS di Situbondo memasang bendera merah putih dengan posisi terbalik. Warna putih di atas dan warna merah di bawah. Pada perayaan Milad PKS di Tasikmalaya, bendera merah putih mereka jadikan alas untuk mereka menari dan berjingkrak-jingkrak. Jelas itu adalah pelecehan terhadap simbol kedaulatan negara, tapi itulah perjuangan PKS yang sesungguhnya. PKS adalah sarangnya kasus korupsi, pornografi, perzinaan, asusila, amoral, penghinaan, dan berbagai ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Apa yang dilakukan PKS adalah fakta sahih bahwa partai itu menggunakan dalil agama sebagai bingkai politik platform partai mereka. PKS seringkali melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan konstitusi. Salah satunya turut andilnya parpol itu dalam praktek ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Apa yang dilakukan PKS selama ini jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak dibubarkan. Sekalipun untuk membubarkan partai politik harus melalui Mahkamah Konstitusi sesuai pasal 68 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun Presiden sebagai kepala negara dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan PKS. Sebab secara konstitusional pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik. Adapun yang memiliki legal standing sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik menurut pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah pemerintah, dalam hal ini Presiden. Sehingga keputusan pembubaran itu akan diuji Mahkamah Konstitusi jika ada usulan pembubaran partai politik dari Presiden. Di era Presiden Soekarno, beberapa partai politik yakni Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin, Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Komunis Indonesia, dan Partindo disembelih tanpa ampun dan dibubarkan. Di era Soeharto lebih ketat lagi, parpol hanya boleh 3 saja, yakni Golkar, PDI, dan P3. Sedangkan pada masa pemerintahan Gus Dur, Partai Golkar nyaris dibubarkan. PKS dan Partai Masyumi itu satu nafas. Pergerakan PKS saat ini mirip dengan Partai Masyumi di era Presiden Soekarno dulu. Partai Masyumi adalah partai dengan ideologi agama Islam garis keras yang selalu menentang kebijakan pemerintah dan bertentangan dengan UUD 1945. Pada pemilu 1955, Partai Masyumi menjadi partai Islam terkuat dengan menguasai 20,92% suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan.
Bisa Anda bayangkan kekuatan mereka? Jika tidak cepat dibubarkan Presiden Soekarno, NKRI saat ini sudah menjadi negara berlandaskan khilafah Islamiyah. PKS di masa kini adalah reinkarnasi nafas perjuangan Partai Masyumi. Ideologi PKS sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI sebab ideologi PKS berkaitan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi pergerakan Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna dan kemudian menetas dan bertelur menjadi sebuah partai politik yang besar dan kuat. Itulah sebabnya kenapa PKS harus dibubarkan sebelum mereka menjadi semakin kuat jika tak ingin NKRI bubar dan menjadi negara dengan dasar negara khilafah Islamiyah. Semua itu tergantung ketegasan Presiden Jokowi demi kebaikan bangsa dan masa depan anak cucu kelak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Presiden Jokowi, siapa lagi?